Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan part 18. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Setelah sosok yang menyerupai ayahku menghilang, Om Pras berlari ke kamarnya. Sepanjang malam, suara-suara berisik dari luar terus mengganggunya. Di posisi itu, Om sebenarnya sudah capek, nggak kuat gila, ucap Om Pras. Terus kenapa Om tetap tinggal di sana, balasku. Soalnya ini amanat dari keluarga besar untuk ngurus usaha dan rumah ayahmu. Aku aja nggak mau tinggal di sana, Om. Apalagi pas tahu kalau si siluman ular itu ada di kamar Stephen. Sampai akhirnya Om minta Ahmad untuk tinggal di rumah. Pak Ahmad? Aku terkejut dengan ucapan itu. Jika awalnya dia nolak, tapi setelah diiming-iming gaji yang besar, baru mau. Apa Om tahu dia juga terlibat? Sekarang tahu, dulu belum Kela. Iya, lupa. Tapi dia nggak tahan lama, baru seminggu lebih sudah pergi ninggalin rumah. Wah, kok bisa? Keesokan harinya, Om Pras baru teringat dengan Ahmad, mantan supir ayah yang juga ikut terlibat dalam pesugihan dan kematian Mbok Wati. Jujur, aku masih menyimpan dendam dengannya. Gara-gara dia, pula Bunda meninggal. Singkat cerita, Pak Ahmad setuju untuk menjaga rumah, sekaligus tinggal di sana. Tepatnya di kamar Mbok Wati. Sebuah kebetulan bukan? Apa orang yang membunuh Mbok Wati malah menempati kamarnya? Pantas saja dia tidak betah di sana. Semenjak Ahmad tinggal di rumah bareng Om, gangguan itu tiba-tiba hilang, ucap Om Pras. Kok bisa? Tanyaku. Om juga nggak tahu, yang jelas suara-suara yang muncul tiap malam udah nggak kedengaran lagi. Om juga jadi lebih berani keluar kamar malam-malam, jelas Om Pras. Tapi lanjutnya, tapi kenapa? Tanyaku. Semakin hari Om melihat Ahmad mulai kelihatan aneh. Aneh gimana? Kayak orang ketakutan gitulah gila. Mukanya juga lebih kusut dan pucat. Pasti dia diganggu, terkaku. Iya. Seminggu lebih Pak Ahmad tinggal di rumahku. Sampai akhirnya di suatu sore, saat pulang kantor, Om Pras tidak menemukan keberadaan Pak Ahmad. Dia pergi dari rumah. Selama berhari-hari, Om Pras sudah mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Karena penasaran, Om Pras mulai bertanya pada orang kantor, di mana alamat Pak Ahmad. Bermaksud untuk mengecek apa dia baik-baik saja. Setelah mendapatkan alamatnya, Om Pras pun pergi ke sana. Oh, lumayan kaget pas lihat ada bendera kuning di depan rumahnya, ucap Om Pras. Pak Ahmad meninggal? Tanyaku. Iya, dia sudah meninggal. Cuman yang bikin Om Pras tambah kaget dengar cerita dari istri dan Pak RT di sana. Cerita apa Om? Tanyaku penasaran. Ternyata selama tinggal di rumahku, Pak Ahmad diteror oleh sosok yang menyerupai Mbok Wati. Sampai-sampai setiap malam dia kesulitan untuk tidur. Mungkin karena sudah tak tahan diganggu lagi, Pak Ahmad pun akhirnya pergi dari rumah. Gangguan itu tidak berakhir, terus mengikuti sampai rumah. Itu yang namanya dihantui rasa bersalah, Om, ucapku. Rasa bersalah apa? Tanya Om Pras.
Dia yang membunuh Mbok Wati dengan ilmu hitam. Om kira dia cuma bantuin ayahmu soal pesugihan. Ternyata, iya Om. Gila juga gak sangka kalau dia sampai senekat itu. Pak Ahmad terus dihantui rasa bersalah. Dia pun mulai sakit-sakitan, sudah pergi ke rumah sakit, tapi tidak sembuh juga. Sampai akhirnya dia mengambil langkah yang begitu nekat, gantung diri di pohon. Di kebun belakang rumahnya, sungguh akhir yang mengenaskan. Gangguan itu pun kembali datang. Setelah Pak Ahmad meninggalkan rumah, kali ini tidak ada hanya sosok yang menyerupai ayah saja, tapi dua sosok lain yang sempat meneror Mbak Yuri. Setelah hampir 2 minggu tidak ada gangguan, Om Pras merasa sudah aman. Setelah hampir 2 minggu tak ada gangguan, Om Pras merasa sudah aman. Dia tak menyangka kalau malam itu mereka datang lagi. Waktu itu, Om lagi nonton televisi di ruang tengah, ucap Om Pras. Saking asiknya nonton, Om gak sadar kalau sudah menjelang tengah malam. Lanjutnya, saat sedang asik menonton televisi, Om Pras mulai merasa ada yang memperhatikan. Dia pun mengedarkan pandangan, memastikan tidak ada apa-apa di sana. Kemudian kembali fokus pada acara televisi yang ditontonnya. Kini dari ekor matanya, dia melihat ada orang yang mengintip di balik tembok yang mengarah ke dapur. Pada saat itulah, suasana rumah terasa mencekam. Belum sempat mematikan televisi, tiba-tiba duk, duk, duk. Terdengar suara orang yang berlari di belakangnya. Dengan cepat, Om Pras menoleh ke belakang. Lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Om Pras pun bangkit dari kursi, lalu mematikan televisi. Mau kemana Om? Tanya suara tanpa wujud. Dari suara seperti anak kecil. Om Pras hanya berdiri mematung sambil mencari dari mana arah suara itu. Bulu kuduknya pun meremang. Pikiran negatif mulai menguasai. Dia pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Saat membalikan badan, sesosok anak kecil sudah berdiri tepat di belakangnya. Mau kemana Om? Ucap anak kecil itu sambil tersenyum lebar. Ketika melihat wujudnya, Om Pras menyadari kalau sosok di depannya itu adalah yang pernah Mbak Yuri ceritakan. Si anak kecil yang menggunakan celana pendek dan berkulit sangat pucat. Kelvin, ucapku. Om Pras terlihat kaget dengan ucapanku. Begitu pula Tante Maria. Kelvin, bukannya kamu bilang ada di tempat siluman ular itu? Tanya Tante Maria. Seharusnya begitu, Tan. Gila juga gak tahu kenapa Kelvin malah meneror penghuni rumah, balasku. Benar kan Om? Itu Kelvin, lanjutku. Om Pras menganggukkan kepala. Dari mana kamu tahu? Tanya Om Pras. Waktu Om cerita tentang kejadian yang menimpa Mbak Yuri, dari ciri-cirinya sudah mengarah ke Kelvin. Gila ingat banget waktu lihat jenazah Kelvin di ambulan. Terakhir kali, dia pakai celana pendek berwarna biru, jelasku. Malahan, Gila juga udah tahu kalau sosok lainnya itu adalah Stephen. Benar kan? Lanjutku. Iya, balas Om Pras. Cerita pun berlanjut. Om Pras yang dikejutkan dengan kehadiran sosok yang menyerupai Kelvin langsung mengambil langkah mundur, namun sosok ternyata lain sudah menunggunya di belakang. Sosok yang dipenuhi darah alias sosok yang menyerupai Stephen. Aku tak bisa membayangkan jika ada di posisi Om Pras pada saat itu. Mungkin sudah pingsan. Namun Om Pras masih cukup berani. Dia pun berlari melewati Kelvin menuju kamarnya.
Saat membuka pintu kamar, Om Pras kembali dikejutkan dengan kehadiran sosok lain. Sosok yang sedang duduk di kursi pijat kesukaan ayahku. "Mas Teddy, tolong jangan ganggu aku," ucap Om Pras yang masih berdiri di dekat pintu. Namun sosok itu hanya diam saja tak membalas. Om Pras yang sudah sangat ketakutan kemudian keluar kamar. Sayangnya dia sudah ada di sana. "Dia?" tanyaku. "Wanita berkebaya hitam," balas Om Pras. Si siluman ular," lanjutnya. Tubuh Om Pras terasa kaku saat berhadapan dengan siluman ular itu. Perlahan dia mendekati Om Pras, berdiri di sampingnya. Dari ekor mata, Om Pras bisa melihat siluman ular itu mendekatkan wajahnya. Kemudian dia berbisik, "Aku bisa memberimu kekayaan," ucapnya. "Terus Om jawab apa?" tanyaku. "Gak jawab apa-apa," balas Om Pras. "Loh, soalnya Om keburu pingsan Kila. Sadar-sadar udah pagi aja," jelas Om Pras. "Oh alah, pantesan." Saat Om Pras sadar, dia langsung mengemas barangnya dan pergi meninggalkan rumah. Rencana awalnya ingin tinggal di kantor, tapi dibatalkan. Dia teringat dengan kejadian saat pertama kali menginap di sana. Om Pras menitipkan mobilnya di pinggir jalan, berpikir sejenak tentang langkah apa yang seharusnya dia ambil. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi. Sepanjang perjalanan, Om Pras terus menjaga prasangka baik tentang semua kejadian di rumahku. "Gak mungkin Mas Teddy ngelakuin pesugihan itu. Itu yang dipikiran Om sepanjang jalan," ucap Om Pras. "Dulu Kilat juga gak nyangka kalau ayah setega itu Om," balasku. "Ayah macam apa yang menumbalkan kedua anaknya demi harta?" lanjutnya. "Iya, Kila, Om juga antara percaya dan gak percaya." Sesampainya di Banyuwangi, Om Pras tidak menceritakan tentang kejanggalan di rumahku. Soalnya dia perlu memastikan semua kecurigaannya terlebih dahulu. "Om coba nanya ke orang yang ngerti masalah gituan," ucap Om Pras. "Hasilnya?" balasku. "Ya bener dugaan Om. Ternyata ayahmu ngelakuin pesugihan." "Gila masih bingung Om. Kalau ayah, Stephen dan Kelvin gentayangan di rumah, terus Bunda kemana? Bukannya Bunda juga jadi tumbal?" tanyaku. "Om juga gak tahu Kela. Kenalan Om itu gak nyebut nama Bunda kamu sama sekali," balas Om Pras. Aku melirik Tante Maria. Mungkin dia tahu jawabannya. Soalnya dialah yang terakhir kali menemui Bunda sebelum meninggal dunia. "Tante aku?" tanyaku cukup membuatnya kaget. "Enggak," balasnya. Setelah mendapatkan penjelasan tentang pesugihan yang dilakukan ayahku, Om Pras pun sangat menyesal dengan perlakuan padaku. Dia merasa sangat bersalah, berkali-kali mencoba menghubungiku, tapi tidak pernah kugubris. "Waktu itu kamu gak angkat telepon dari Om," ucap Om Pras. "Iya, Gila kesel sama omongan Om dan keluarga Om besar," balasku. "Gila lagi berduka karena Bunda meninggal, malah dituduh macem-macem. Dicap anak durhaka pula, gara-gara pulang ke Jerman," sambungku. "Om minta maaf banget ya Kela. Om terus mencoba ngubungi kamu, tapi ternyata kamu udah ganti nomor. Maria juga pas ditanya gak tahu nomor kamu," ucap Om Pras sambil melirik Tante Maria. Tante Maria tersenyum. "Gila yang nyuruh jangan dikasih tahu ke siapa-siapa." "Iya, Gila yang minta begitu," balasku. "Gak apa-apa Gila, Om juga ngerti. Untungnya sekarang kamu kesini, jadi Om bisa minta maaf secara langsung," ucap Om Pras.
Tadinya dia nggak mau tuh, Pras. Tante Maria melirik ke arahku sambil tersenyum. Ih tante, bukan rahasia. Maafin Kilat juga ya Om. Kalau nggak kesini, Kilat juga nggak akan dapat cerita seru dari Om, balasku. Eits, ceritanya belum selesai Kayla, ucap Om Pras. Masih lanjut, tanyaku. Iya. Sedikit cerita tentang kenalan Om Pras. Dia adalah seorang paranormal yang cukup terkenal di daerah tempat Om Pras tinggal, sehingga dia sudah sangat mengerti tentang hal berbau ilmu hitam. Sebut saja namanya Mbah Warjo. Setelah menerawang kondisi rumahku, Mbah Warjo menawarkan Om Pras untuk membersihkan energi negatif sisa pesugihan, termasuk mengusir siluman ular itu dari rumahku. Tawarannya itu disetujui oleh Om Pras. Apa berhasil Om? Tanyaku. Menurut kamu? Om Pras malah balik bertanya. Kayaknya gagal ya, tebakku. Dibilang gagal juga enggak, dibilang berhasil juga enggak. Makanya sekarang rumah kamu terbengkalai gitu, gak ada yang mau nempatin. Gila jadi bingung, maksudnya gimana? Cerita berlanjut, Om Pras mengajak Mbak Warjo ke rumahku. Belum juga sampai di rumah, ternyata sudah banyak gangguan selama perjalanan. Mulai dari mobil yang mogok, sampai ban mobil yang tiba-tiba pecah dan hampir membuat Om Pras dan Mbak Warjo celaka. Jadi dia udah tahu duluan, tanyaku. Iya, siluman ular itu udah tahu kalau kita mau datang, balas Om Pras. Sesampainya di rumah, si siluman ular langsung melakukan perlawanan. Mbah Warjo tak gentar. Dia tetap berusaha melawannya. Pertarungan pun cukup sengit. Akhirnya si siluman ular berhasil ditaklukkan. Setelah siluman ular itu berhasil diusir, Mbah Warjo membuat sebuah pagar gaib. Gunanya agar si siluman ular itu tidak kembali lagi. Om Pras pun bisa tinggal di sana dengan tenang. Selama seminggu lebih, tidak ada gangguan sama sekali. Om Pras mulai membersihkan semua kamar, niatnya untuk ditempati oleh keluarga nanti. Kamar Stephen yang tadinya sangat angker pun sudah berubah menjadi lebih rapi dan bersih. Lampu yang tidak bisa menyala pun bisa kembali menyala. Beberapa hari kemudian, istri dan kedua anak Om Pras datang dari Banyuwangi. Anak pertamanya, Gabriel, menempati kamar Stephen. Sedangkan anak kedua, Martha, menempati kamarku. Hanya kamar Kelvin yang tidak ditempati. Rencananya hanya dijadikan kamar tamu. Saat mereka semua sudah sangat nyaman ditinggal rumahku, tiba-tiba kondisi berubah. Menjelang 1 bulan tinggal di sana, gangguan itu pun muncul kembali. Dia balik lagi Om, tanyaku. Om Pras menganggukkan kepalanya. Kok bisa? Tanyaku lagi. Pagar gaibnya nggak kuat nahan serangan dari mereka. Akhirnya mereka bisa masuk ke rumah itu. Selanjutnya kamu bisa tebak sendiri kan? Jelas Om Pras. Siluman ular itu marah besar, bahkan hampir merenggut nyawa anak Om. Lanjutnya, aku pun terkejut dengan ucapan Om Pras. Seorang anak Om, gak apa-apa kan? Tanyaku. Gak apa-apa, cuma waktu itu Om udah pasrah bakal kehilangan dia. Semua berawal di suatu malam, terdengar suara teriakan dari Gabriel yang menempati bekas kamar Stephen. Om Pras yang saat itu masih terjaga bergegas lari ke kamar Gabriel. Namun langkahnya terhenti saat tak bisa membuka pintunya. Tak lama kemudian Tante Dewi, istri Om Pras, terbangun dari tidurnya, lalu menghampiri kamar Gabriel diikuti Martha. Om Pras terus berusaha membuka pintu sekuat tenaga, tapi belum juga berhasil. Sementara itu, Tante Dewi memanggil nama anaknya terus-menerus.
Namun tidak ada jawaban dari dalam, hanya suara teriakan yang terdengar. Di tengah kepanikan, Om Pras kembali ke kamar untuk mengambil ponsel, lalu menelpon Mbah Warjo untuk meminta bantuan. Beberapa kali dicoba tak ada jawaban, hingga entah berapa kali sampai akhirnya diangkat. Mbah Warjo bilang kalau siluman ular itu sudah kembali, kini sedang mengincar Gabriel untuk dibawa ke alamnya. Om Pras yang mendengar ucapan Mbah Warjo seketika itu lemas. Saat Tante Dewi bertanya pun, dia tidak menjawabnya, tak mau membuat situasi semakin runyam. Dengan bantuan Mbah Warjo, pintu itu berhasil dibuka. Saat membuka pintu, mereka disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa menakutkan. Gabriel sedang melayang di atas tempat tidur dalam posisi terlentang. Dia terus mengerang kesakitan dan meminta tolong. Kondisi kamar pun terlihat berantakan dengan barang berserakan di lantai. Brak! Tubuh Gabriel tiba-tiba terlempar, menghantam lemari pakaian. Spontan Om Pras mengambil anaknya itu yang sudah tergeletak di lantai dekat lemari. Darah segar mengalir dari kepalanya. Tangisan Marta dan Tante Dewi pun tak tertahankan. Om Pras menggotong Gabriel keluar, lalu membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Gabriel masih tidak sadarkan diri. Tante Dewi duduk di sampingnya sambil menutup luka di kepala Gabriel dengan pakaian. Sesampainya di rumah sakit, Gabriel langsung dibawa ke UGD. Beruntung ada dokter yang sedang bertugas, sehingga dia bisa ditangani dengan cepat. Gabriel mengalami cerita tengkorak kepala yang cukup parah. Dokter menyarankan untuk segera dilakukan operasi. Om Pras dan Tante Dewi pun setuju, asalkan anaknya bisa selamat. Setelah kurang lebih 4 jam, dokter akhirnya keluar dari ruang operasi, mengabarkan kalau operasinya berjalan lancar. Namun Gabriel belum sadar dan dipindahkan ke ruang perawatan. Seharian itu gak ada yang berani pulang ke rumah kamu, ucap Om Pras. Kita semua takut kalau siluman ular itu akan melakukan hal yang buruk lagi, lanjutnya. Saat itu Om Pras terpaksa harus jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumahku. Kemudian mulai menceritakan pada Tante Dewi dan Marta. Tante Dewi sangat terkejut setelah mendengar dan meminta untuk segera pindah dari rumahku. Om Pras pun tak bisa menolak permintaan istrinya itu. Semua demi keselamatan keluarganya. Sementara itu Mbah Warjo mengabarkan kalau amarah siluman ular itu sangat besar. Siluman ular itu pun meminta tumbal nyawa sebagai gantinya. Maksudnya Gabriel, tebakku. Iya, dia pengen Gabriel, balas Om Pras. Lalu gimana Gabriel bisa selamat, Om? Tanyaku. Mbah Warjo pun melakukan perundingan dengan siluman ular itu. Sebuah perundingan yang cukup alot, hingga akhirnya siluman ular itu sepakat untuk tidak mengambil Gabriel. Namun sebagai gantinya, dia meminta tumbal hewan selama 30 hari. Bukan hanya itu saja, dia juga akan tetap tinggal di sana. Om Pras setuju? Tanyaku. Terpaksa Kayla, soalnya gak ada jalan lain, balas Om Pras. Maafin Om, gak bisa jaga rumah kamu, lanjutnya. Gak apa-apa Om, lagian pas Kila ninggalin rumah itu gak ada rencana sama sekali untuk balik ke sana. Kila trauma sama semua kejadian 5 tahun lalu. Tepat di hari 30 setelah ritual penumbalan hewan itu dilaksanakan, Gabriel pun tersadar dari komanya. Ingatannya sempat hilang beberapa minggu, namun membuat aneh adalah dia selalu menyebut-nyebut nama seseorang. Siapa? Tanyaku. Lastri, balas Om Pras. Lastri. Aku cukup terkejut mendengar namanya.
Kamu kenal? Tanya Om Pras. Lastri itu perempuan cantik yang nyelamatin Gila beberapa kali dari kejaran siluman ular itu, jelasku. Gabriel bilang, selama koma sosok itulah yang menemani di ruangan gelap. Dia terus meminta Gabriel agar tetap tenang dan tidak menangis, ucap Om Pras. Aku kembali teringat dengan pertemuan terakhir dengan Lastri. Ingin sekali rasanya bertemu lagi, walaupun kini sudah 5 tahun berlalu. Dalam hati kecilku selalu berharap dia bisa terbebas dari tempat siluman ular itu. Apa jangan-jangan kamu juga tahu tempat itu? Selidik Om Pras sambil menatapku. Tempat siluman ular, Gila. Sempat 2 kali dibawa ke sana, balasku. Gila dan Gabriel termasuk orang yang beruntung yang bisa pulang dengan selamat dari tempat siluman ular itu. Di sana banyak banget orang-orang yang terjebak dan gak bisa keluar. Mereka juga disiksa sangat kejam, sambungku. Tiba-tiba aku teringat dengan Stephen dan Kelvin. Bagaimana nasib mereka sekarang? Ada apa, Gila? Tanya Om Pras ketika melihatku terdiam. Enggak, balasku. Selanjutnya gimana, Om? Imbuhku. Kamu bisa lihat sendiri nanti gimana kondisi rumahmu. Selama 5 tahun gak ada yang berani tinggal di sana. Duh, Gila gak berani Om. Gimana kalau siluman ular itu tahu kedatangan Gila? Yang ada ntar Gila nikah gagal, balasku. Loh, kamu mau nikah? Iya, maaf, dari tadi Gila lupa bilang. Soalnya dengerin cerita Om Pras sangat seru banget sih, balasku. Maksudnya Gila pulang ke Indonesia memang mau ngunjungin makam bunda buat minta izin untuk nikah, sambungku. Wah, jadi berita baik nih. Kapan rencananya? Terus pestanya bakal diadain di Indonesia nggak? Kapannya masih belum tahu, Om. Tergantung pacar Gila. Tapi katanya pestanya cuma di Jerman aja deh, Om. Gila masih nggak berani lama-lama tinggal di Indonesia. Takut, jelasnya. Oh, pacarnya orang Jerman ya? Iya, namanya Kat. Ya udah, Om doain semoga lancar ya. Nanti Om kabarin juga ke keluarga besar ayah yang lainnya buat minta doa. Makasih, Om. Gila pulang dulu ya, Om. Makasih Om udah urus semua ayah selama ini. Iya, Gila. Kalau butuh apa-apa, jangan lupa hubungin Om ya. Usaha itu juga kan harusnya punya kamu. Om cuma bantu-bantu dikit aja. Pakai aja uangnya untuk bantu keluarga besar ayah yang membutuhkan, Om. Kalau Gila sejauh ini belum perlu, balasku. Ya udah, Om. Gila pamit dulu. Gak kerasa loh, udah hampir 3 jam kita ngobrol. Aku pun bangkit dari kursi, begitu pula Tante Maria. Setelah bersalaman, aku dan Tante Maria berjalan keluar rumah. Di teras depan, ada Rio yang memasang wajah cemberut. Mungkin dia kesal menunggu kami mengobrol. Lama banget sih, ucap Rio pelan, sambil berjalan di sampingku menuju mobil. Makanya masuk ke dalam, ngapain di luar, balasku. Kami pun masuk ke dalam mobil. Kulihat Om Pras masih berdiri di teras depan dan melambaikan tangannya saat mobilku pergi meninggalkan halaman rumahnya. Lagi mikirin apa sih, Gila? Tanya Tante Maria. Paling mikirin si Kat, timpal Rio. Lah, enggak kok, elakku. Udah sampai mana ini? Tanyaku. Makanya jangan banyak ngelamun, balas Rio. Baru mau masuk ruas tol menuju Jogja, Gila, balas Tante Maria. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah
dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.